Jadi itu kemudian yang menunjukkan bahwa ya terlepas apakah itu disengaja, nggak disengaja, atau Prabowo jengkel dan sebagainya. Terlepas dari semua alasan itu, ini menjadi satu karma menurut saya, sehingga apa yang difitnahkan orang-orang PSI kepada Ibu Megawati sekarang itu dialami atau dilakukan oleh Prabowo gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang setelah ngejelek-jelekin kita, setelah ngefitnah kita, dia langsung mendapatkan karma yang instan. Jadi baru 3-4 hari yang lalu jelek-jelekin gitu ya, tapi dia sekarang jadi dijelek-jelekin sama banyak orang. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Prabowo Subianto. Ya meskipun ini nggak secara langsung gitu ya, karena beberapa hari yang lalu video Prabowo yang menolak bersalaman dengan Kiai itu viral di mana-mana. Ya kita nggak tahu gitu kenapa Prabowo nggak mau salaman. Tapi cerita Prabowo nggak mau salaman ini bukan cerita baru gitu. Dulu tahun 2014 juga Prabowo kan nggak mau salaman sama Pak Jokowi. Jadi kalau sekarang Prabowo nggak mau salaman dengan Kiai ya itulah Prabowo Subianto. Dari dulu sudah begitu dan nggak berubah sama sekali. Yang berubah cuma pemilihnya yang berusaha untuk mengubah dia padahal nggak bisa. Ya kita nggak ngerti apa yang terjadi sampai kemudian membuat Prabowo itu kayak nggak mau salaman, entah itu nggak sengaja atau gitu ya, atau Prabowo ini jengkel sama kiai-kiai yang didatangkan oleh timnya, karena dalam sebuah video itu para kiai ini sempat memberikan atau menanyakan hal-hal yang cukup membuat Prabowo kayak pusing gitu ya. Yang ada kiai yang menjelaskan bahwa kita itu nggak butuh ikannya, kita tuh butuh kail. Jadi soal makan gratis dan sebagainya itu kita nggak terlalu perlu. Oh Prabowo emosi. Ini orang mau dikasih gratis kok nggak mau ini. Ya referensi Prabowo mungkin gitu ya. Yang namanya dikasih gratis orang bahagia. Loh kok ini malah protes, malah kritik. Jadi bingung dia. Mungkin itu juga yang membuat Prabowo jadi gak mau salaman. Tapi dari sini saya juga melihat bahwa ini adalah sebuah karma yang instan sekali terjadi. Karena beberapa hari sebelumnya ketika pendaftaran ke KPU, itu kan muncul fitnah kepada Ibu Megawati. Di mana Ibu Mega ini katanya gak mau bersalaman dengan Kaisang gitu ya. Gak mau nyalamin Kaisang gitu, kayak emosi dan sebagainya. Padahal Kaisang itu udah disalamin sama Bu Mega gitu. Cuma masalahnya gitu ya, entah gimana ceritanya, Kaisang itu 2 kali datang ke Bu Mega. Yang pertama datang salaman gitu, terus duduk gitu ya. Habis itu dia datang lagi dan emang nggak salaman, lewong sudah sebelumnya gitu. Dan menurut Pak Hasto katanya Kaisang itu mengaku sebagai ketua umum PSI. Ngasih tahu Bu Mega gitu. Apa urusannya? Bu Mega juga udah tahu. Ya kita semua udah tahu gitu. Jangankan Bu Mega, kita aja baca berita gitu ya. Jadi ya semua orang udah tahu. Jadi sebenarnya Kaisang datang ke sana untuk memberitahukan bahwa dirinya adalah ketua umum partai. Itu nggak tahu alasan dan tujuannya seperti apa. Tapi dalam pandangan saya ketika Kaisang itu selesai berkomunikasi dengan Bu Mega yang duduk itu gitu ya, mukanya emang muka kalah. saya nggak tahu apa yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Kayaknya Bu Mega nggak nyampaikan apa-apa, cuma ngangguk-ngangguk. Terus ya mungkin apa yang terjadi kepada Kaisang itu menurut saya adalah sebuah serangan mental yang kayaknya membuat dia kalah gitu. Karena mukanya tuh muka asem. Kayak selesai terus jalan kayak habis kalah gitu, habis kalah taruhan judi gitu. Ya nggak tahu apa yang terjadi, tapi mukanya tuh kayak muka-muka yang baru saja dikalahkan gitu. Padahal kayaknya tidak ada percakapan, tapi itu sebatas pandangan saya gitu. Tapi dari sini saya jadi teringat gitu.
ketika Ibu Mega itu difitnah oleh orang-orang PSI, oleh minimal admin PSI di sosial medianya itu kan diposting tuh. Seolah-olah Bu Mega itu sombong dan sebagainya. Diposting videonya yang Kaisang itu duduk dan nggak berjabat tangan dengan Bu Mega. Seolah-olah itu salahnya Bu Mega. Waktu itu kan, difitnah luar biasa gitu. Padahal sebenarnya Bu Mega salaman gitu. Nah, beberapa hari ini, yang terkena dampaknya justru Prabowo Subianto. Kalau Prabowo bukan difitnah, tapi memang benar-benar nggak salaman. Dan ini terjadi bukan hanya sekali gitu ya. Dalam minggu yang sama ini, terjadi minimal 2 kali kelihatan Prabowo itu nggak menyalami lawannya. Yang pertama ya Kiai Kampung yang didatangkan, yang berkomunikasi silaturahmi di Malang. Lalu kemudian di acara Najwa, Mata Najwa yang ke-13 tahun, itu juga ketika Anies mau salaman tuh kayak Prabowo itu kayak nggak ngelihat atau gimana gitu. Jadi itu kemudian yang menunjukkan bahwa ya terlepas apakah itu disengaja, nggak disengaja, atau Prabowo jengkel dan sebagainya, terlepas dari semua alasan itu, ini menjadi satu karma menurut saya, sehingga apa yang difitnahkan orang-orang PSI kepada Ibu Megawati sekarang itu dialami atau dilakukan oleh Prabowo gitu ya. Sesuatu yang nggak nyalami lawannya itu yang difitnahkan kepada Bu Mega, itu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, dan itu bukan fitnah. Jadi banyak mungkin yang nggak sadar, tapi di beberapa kolom komentar saya melihat ada orang-orang yang menyadari hal ini gitu. Dan saya belum sempat untuk buat video atau membahas soal Kaisang yang datang 2 kali ke Ibu Mega gitu ya, habis salaman datang lagi, itu kan kayak disengaja, kayak drama gitu ya. Mungkin yang ketika pertama itu kan ribut gitu ya, mungkin kameranya masih belum pas gitu ya, momennya belum bagus ketika salaman gitu, makanya kemudian diulangi lagi supaya lebih dramatis dan duduk bersimpuh gitu ya. Saya nggak membahas video itu minggu lalu karena masih dalam tahapan merenung. Karena melihat situasi politik masih dalam tahapan merenung waktu itu, di fase-fase merenung, dan sekarang sudah selesai. Tapi dari sini, terlepas dari apa yang dilakukan oleh Prabowo nantinya, tapi pengalaman atau kejadian-kejadian sebelum ini itu menunjukkan sifat asli seorang Prabowo Subianto, bahwa Prabowo nggak berubah, kalian saja yang berubah pikiran dari yang sebelumnya anti dengan Prabowo, lalu kemudian mendukung Prabowo. Dengan berbagai alasan tentunya. Ada yang faktor finansial, keuangan, seperti teman-teman saya itu. Yang memang lagi butuh uang, makanya nyebrang gitu. Karena memang persis seperti yang disampaikan oleh Hendro Priyono, bahwa ini soal logistik dan keuangan sangat tertata rapi. Memang sangat-sangat rapi. Bahkan saya sempat bilang, pernah terjadi hujan uang di Jakarta, hujan. Dan saya melihat bahwa pada akhirnya semua logistik, semua uang itu yang hari ini menjadi pengikat, membuat orang-orang bersemangat, membuat orang-orang mau bergerak gitu ya. Itu adalah sebuah gerakan yang penuh dengan ketergantungan, sehingga kalau logistiknya nggak jalan, kalau logistiknya ini lambat sedikit atau tidak sesuai dengan deal-deal atau yang sudah disepakati gitu, maka ya mungkin jalannya akan melambat. Jadi bagi saya, kalau sebuah dukungan, dorongan yang penuh dengan intrik-intrik seperti itu nggak akan berlangsung lama gitu. Kalaupun lama, ya logistiknya harus siap dalam jangka waktu yang lama, bukan dukungan secara ideologis yang memang penuh kesadaran dan atas inisiatif sendiri. Dan itu yang membuat saya yakin kalau terjadi 2 putaran, maka Ganjar Mahfud pasti otomatis menang gitu. Karena kita tidak bergantung kepada logistik, tapi kita bergantung dengan satu semangat yang sama, bahwa negara ini tidak boleh jatuh kepada orang yang salah. Untuk orang yang sudah pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan tabiat atau wataknya tidak berubah sampai sekarang,
itu bagi saya agak mengkhawatirkan atau sangat mengkhawatirkan kalau kemudian diberikan kesempatan untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Jadi ya bagi saya pilihannya ya sisa tinggal dua gitu ya, tinggal Ganjar Mahfud atau Anies Caimin. Tapi kalau saya ya mending Ganjar Mahfud dibanding Anies Caimin gitu. Tapi ya itu kembali lagi kepada teman-teman sekalian, yang penting kita sama-sama melawan orang-orang yang ingin melakukan segala cara untuk menguasai Indonesia. Karena orang-orang seperti ini kalau dibiarkan, mereka akan terus tambah semena-mena dan ini akan semakin membuat negara kita jadi berantakan ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.